Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Di video kali ini, saya akan membuat sus dengan isian fla vanila tanpa telur tapi rasanya tetap enak, creamy, dan tidak amis. Kulit flanya juga benar-benar lembut, tidak kopong, dan tidak kempes. Mau tahu gimana cara buatnya? Ikuti video saya sampai selesai. Pertama-tama, saya akan buat dulu isian fla vanilanya. Di sini siapkan 50 gram tepung maizena, 100 gram gula pasir, 1 saset myfla rasa vanila, 600 ml susu UHT, dan 1 sendok makan butter atau margarin. Siapkan panci, kemudian masukkan tepung maizena, gula pasir, 1 saset myfla, dan 600 ml susu cair atau susu UHT. Semuanya langsung kita tuang. Aduk dengan spatula atau dengan whisker sampai dia tercampur rata. Jika sudah tercampur rata dan butiran-butiran flanya sudah larut, ini bisa kita hidupkan kompor dengan api sedang. Masak sampai mengental. Ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil ya, sampai dia menggumpal seperti ini. Aduk terus supaya bawahnya tidak hangus. Ini wajib diaduk terus ya, jangan berhenti diaduk sampai dia matang. Teksturnya sudah sedikit mengental dan warnanya sudah mulai mengkilat. Ini tetap diaduk terus. Kemudian masukkan butter atau boleh juga dengan margarin. Aduk kembali sampai dia tercampur dan teksturnya mengkilat. Tandanya dia sudah matang itu teksturnya sudah mulai kental tapi tidak terlalu kental banget dan juga tidak encer, dan bawahnya sudah sedikit kering. Jika sudah matang, bisa kita pindahkan ke dalam wadah. Biarkan uapnya hilang sebentar. Kemudian jika sudah hangat kuku, ini kita tutup dengan plastik wrap. Tutupnya seperti ini ya, kita taruh benar-benar menempel dengan lapisan siflanya. Kemudian simpan di dalam lemari es. Kemudian untuk bahan kulit susnya, saya pakai terigu dicampur, kemudian 15 gram gula pasir, 250 ml susu cair, 125 gram margarin, dan 5 butir telur utuh. Masak di atas panci, kita masukkan dulu susu cairnya, kemudian masukkan juga margarin. Ini semuanya. Masukkan gula pasir. Masak dengan menggunakan api sedang dan aduk terus sampai margarinnya mencair. Masak sampai susu dan margarinnya benar-benar mendidih. Masak sampai dia mendidih seperti ini.
Kemudian jika sudah mendidih, kecilkan apinya dan masukkan tepung terigu. Ini langsung saya masukkan semuanya, terigu protein tinggi dan terigu protein rendah. Kenapa saya memakai percampuran dua tepung protein tinggi dan rendah? Itu fungsinya untuk protein tinggi akan membuat si kulit susnya itu menjadi lebih kokoh, sedangkan untuk protein rendahnya akan membuat tekstur kulit susnya lebih lembut dan renyah. Aduk sampai terigunya larut dan benar-benar tercampur rata. Masak sampai dia kalis dan mengkilap. Jika sudah licin dan kalis adonannya seperti ini, bisa kita angkat. Pindahkan ke wadah lain yang lebih besar. Kemudian adonannya kita tekan-tekan seperti ini supaya uap panasnya keluar dan adonannya cepat dingin. Diamkan 5-10 menit, kita tunggu sampai dia benar-benar dingin ya. Jika adonannya sudah benar-benar dingin, boleh kita masukkan telurnya sedikit demi sedikit dulu. Kemudian kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Di sini saya pakai telur ukuran besar. Teman-teman boleh timbang setelah dipecahkan telurnya, itu beratnya sekitar 260 gram. Ini kita mixernya tidak terlalu lama ya, sekitar 3-5 menit saja dengan kecepatan rendah sampai adonannya licin dan mulus. Tekstur adonannya tidak terlalu encer dan juga tidak kental. Jika kita jatuhkan, dia akan jatuh secara perlahan seperti ini. Jika telurnya teman-teman timbang, insya Allah kekentalannya itu sudah pas. Siapkan plastik segitiga. Kemudian adonannya akan saya pindahkan ke dalam plastik segitiga. Ini lumayan banyak untuk ukurannya. Saya akan pakai 2 plastik piping bag ya. Gunting ujung plastik, kemudian siapkan spluit. Boleh pakai spluit yang model apa saja yang teman punya. Kemudian masukkan spluitnya ke dalam plastik piping bag satu lagi. Kita lubangi seperti ini, kemudian yang ada adonannya kita masukkan ke dalam plastik piping bag yang ada spluitnya. Ini akan memudahkan untuk mencetaknya. Cetak di atas loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti, atau jika tidak ada kertas roti boleh diolesi margarin tipis-tipis ya. Untuk mencetaknya boleh ditekan seperti ini, kemudian ujung atasnya baru kita putar. Untuk mencetak ukuran besar kecilnya sesuai selera teman-teman ya. Di sini saya membuat susnya sedikit mini, nggak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Ini caranya bisa teman-teman perhatikan seperti ini. Atau bisa juga mencetaknya dengan membuat lingkaran diputar seperti ini, kemudian atasnya kita bikin lancip. Untuk ukuran yang saya buat ini jadinya menghasilkan 3 loyang atau sekitar 35 pieces kue sus. Sebelum kita panggang kue susnya, panaskan terlebih dahulu ovennya dengan api besar. Jika sudah panas boleh dimasukkan, ini saya pakai rak yang atas dan tengah. Panggang dengan api besar sekitar 20 menit. Tunggu sampai benar-benar mengembang dengan sempurna. Sampai buih di pinggiran kue susnya menghilang, kemudian turunkan suhu menjadi 175 atau 180 derajat dengan api sedang. Panggang lagi selama 15 menit atau sampai matang. Jika sudah 15 menit boleh dicek kematangannya. Jika belum matang boleh ditambahkan 5 menit lagi. Diceknya boleh sambil dibuka ya ovennya. Boleh juga ditukar posisi rak yang tengah dan atasnya. Jika bawahnya sudah terlihat kecoklatan, sudah bisa kita angkat. Ini hasil kue sus yang pertama saya panggang.
Warna bawahnya cantik kecoklatan, tidak gosong. Ini akan saya potong. Potongnya juga sangat renyah dan gampang. Dalamnya terlihat kopong ya. Saat pertama keluar dari oven, tekstur kulitnya memang garing dan sedikit renyah. Ambil fla yang sudah kita dinginkan tadi. Ini tekstur kulit atasnya tidak kering karena tadi kita tutup dengan plastik rapat. Aduk kembali sampai adonan flanya mulus dan licin. Jika mau di mixer juga bisa ya, di mixer dengan kecepatan rendah dan di mixer sebentar saja. Tuang adonan fla ke dalam plastik segitiga supaya nanti saat kita mengisi kue susnya ini gampang untuk kita semprotkan. Kemudian ikat ujungnya supaya tidak berantakan. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Potong dulu semua kulit susnya. Ini kemudian kita isi. Untuk isian flanya sesuai selera teman-teman, mau banyak atau sedikit. Potong kulit susnya jangan sampai terputus, sisakan sedikit ya. Ini teman-teman bisa lihat ya hasil semua potongan susnya, dia benar-benar kopong dan bisa diisi dalamnya. Dan kue susnya juga tidak kempes setelah dia dingin. Terlihat cantik kue susnya, dalamnya terlihat lembut kulitnya dan luarnya renyah. Tapi setelah kita diamkan selama 1-2 jam nanti tekstur kue susnya akan menjadi lembut setelah dingin. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir saat kulit susnya baru pertama keluar dari oven teksturnya keras atau garing. Tapi setelah didiamkan beberapa jam, teksturnya akan menjadi lembut lagi seperti ini, tapi tetap kokoh dan tidak kempes. Ini rasa kue susnya benar-benar enak dengan fla vanila yang super creamy dan enak banget, tanpa telur dan tidak enek, sehingga rasanya juga tidak amis. Teman-teman boleh coba resep ini di rumah dengan fla yang sangat mudah banget bikinnya. Cocok juga untuk ide jualan ataupun snack box. Selamat mencoba di rumah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe jika teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.